Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast USGP part kedua. Kalau kalian dengar suara gue agak berbeda itu karena gue lagi demam sekarang. Si admin akun bilang, ya siapa suruh lu kesana kemari pas liburan. Giliran liburan malah begadang. Giliran begadang malah masuk kerja. Giliran masuk kerja ya udahlah lu tepar. Jadi ya udah, ada masanya badan itu bilang udah cukup. Ini nanti kita bahas soal Marc Marquez. Kita bahas dulu Brad Binder. Jadi kalian harus bertahan. Mungkin ini kayaknya 1 jaman lebih deh ya. Karena ada interview yang di part 1 nggak ada. Nah pas gue bikin skrip untuk part 2 ternyata nongol. Ditambah lagi ternyata kemarin itu seharusnya Ducati yang kita bahas. Baru KTM karena KTM adalah pabrikan kedua terbaik. Jadinya ya kita bahaslah Ducati di sini dan itu artinya lebih panjang. Karena baik rider Aprilia maupun rider Ducati itu hampir bisa dibilang lengkap dia punya interview. Tetapi 1-2 orang nggak ada. Tambahan dari Brad Binder sama Viñales. Jadi ya udahlah ya. Kalian dengar aja, kalau nggak dicicil-cicil aja. Karena ini jeda race yang lumayan panjang, jadi kalian bisa cicil-cicil lah kalau mau dengernya. So, kita mulai dari Brad Binder, pangeran KTM. P12 naik 6 posisi. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang sangat sulit bagi saya. Saya sangat lambat dan saya tidak pernah menemukan ritme saya. Balapan terasa sangat panjang. Saya merasakan chatter sejak awal balapan dan itu semakin buruk seiring dengan bertambahnya jarak balapan. Itu benar-benar sulit. Setiap kali saya memiringkan motor sejauh mungkin, maksudnya leaning, bagian belakang akan mengalami chatter. Itu sangat terasa di tikungan 3, 4, 5, dan 6 dan itu tidak normal. Akhir pekan ini saya merasakan sedikit chatter, getaran akibat degradasi ban, tetapi saya terkejut karena saya justru merasakannya sejak awal balapan dan ini membuat balapan saya lebih sulit. Jadi ditanya lah dia, lu lihat tuh si Enea sama Acosta lumayan bagus. Lu jadinya KTM terburuk karena Viñales kan gak dihitung, dia lagi absen. Jadi dia bilang, mereka benar-benar kuat akhir pekan ini dan mereka adalah patokan saya, referensi saya. Saya ingin membalikan keadaan dan bertarung di depan lagi. Itulah tujuannya. 2 kali finish di posisi 12 jauh dari memuaskan. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan saya harap kami akan lebih cepat di Jerez nanti. So, Viñales kemarin memposting bahwa dia akhirnya berhasil melewati operasinya dan baut yang lepas dan longgar itu sudah dikeluarkan katanya. Jadi dipasang lagi baut baru. Nggak tahu apakah dia akan cukup fit untuk berada di Jerez karena akan ada Jerez test. Jadi dia wajib kudu harus hadir kalau mau bikin motornya bagus. Nah, performa Acosta ini kemarin ada yang tanya di blog, kalau nggak salah komentar blog ya, bilang bahwa apakah Acosta bisa dibilang rider pengembang yang bagus, which is dia akan menggantikan Pecco di Ducati. Waktu itu gue bilang, dia dipastikan bisa mengembangkan motornya sendiri, itu sudah firm. Tetapi apakah dia bisa mengembangkan motor yang rider friendly, itu masih tanda tanya. Karena sejauh ini, Enea bagus baru 1 balapan, Kak. Makanya Enea sendiri bilang, ini juga gue nggak tahu, gue bagusnya gara-gara apa. Apakah gara-gara ban atau gimana, karena gue juga nggak ngerti. Tetapi butuh paling enggak 3 balapan untuk bisa mengkonfirmasi bahwa Pedro Acosta membangun sebuah motor yang rider friendly dan dia layak dikatakan sebagai rider pengembang yang baik. Jadi Pol Espargaro ngomongin Acosta karena dia adalah test rider ya KTM ya kan. Jadi dia bilang tahun lalu Acosta memiliki kecepatan yang sama atau kurang lebih hampir sama. Tetapi dia kurang memiliki kedewasaan yang dimilikinya musim ini. Pedro mencapai titik kesadaran penuh di tahun ini. Dia tahu bagaimana mengatur waktunya, kapan, bagaimana, dan di bagian sirkuit mana dia harus memacu motornya. Dia tahu bagaimana menerima posisi yang mungkin tidak memuaskan dan yang ingin dia perbaiki, tetapi dia tahu bahwa posisinya saat itu sudah seperti itu. Dan melakukan lebih dari itu berarti beresiko mengalami crash dan tidak mendapatkan poin. Jadi, dia sekarang sudah jauh lebih bijak. Dia adalah rider yang luar biasa, dia sangat berbakat. Ini menjadi masalah baginya tahun lalu, tetapi tahun ini dia lebih memahami motornya. Kami sedikit lebih maju daripada tahun lalu, kami memiliki kecepatan lebih dan kami terus berjuang di depan Ducati. Fakta bahwa dia tetap berjuang meskipun dia katanya sudah tanda tangan kontrak dengan Ducati, itu diapresiasi oleh Pol Espargaro. Di sisi lain, Pol Espargaro juga memuji Enea Bastianini. Karena menurut dia, pengembangan KTM bisa dibilang ya mulai lebih baik karena Enea Bastianini bisa tampil bagus di kota yang mana itu adalah
adalah sirkuit yang sulit bagi beberapa rider. Ya, sebagian besar sih. Jadi dia bilang, hasil Enea Bastian ini menunjukkan bahwa motor sudah berada di level yang baik. Kita lihat saja apakah sekarang di awal musim Eropa kita mampu mempertahankan level ini atau bahkan sedikit meningkatkannya untuk mendekati Aprilia dan bertarung secara setara. Jadi di kota kemarin, si Carlos Ezpeleta, wakil ketua DPRD tingkat pusat itu, katanya mengeluhkan bahwa para rider itu ternyata sudah tanda tangan kontrak semua sama tim-tim pilihan mereka. Cuman kurang diumumkan aja. Jadi udah bukan prakontrak lagi, udah kontrak semua, jadinya udah nggak bisa diganggu-gugat. Sehingga yang menjadi sorotan adalah ada beberapa rider Moto2 yang pengen dia promosikan, maksudnya MotoGP promosikan, terutama KTP-KTP langka, itu agak susah cari seat yang lumayan bagus di pabrikan yang bagus. Jadinya ya dia bilang ini agak susah. Biasanya para rider meskipun sudah prakontrak, tanda tangan kontraknya biasanya ya agak-agak dekat pertengahan musim. Nah sekarang udah tanda tangan semua, jadinya ya udah nggak bisa diganggu-gugat Kak, karena kalau diganggu-gugat ya itu bakal disomasi. Nah ini menjawab pertanyaan soal Pecco punya kontrak 2+2 yang sudah ditandatangan di Motorens ketika bukan Aprilia sih, Papi Rivola dan Lorenzo Savadori nongol bawain Aprilia F untuk si Marco Bes. Itu kan sekalian bawa kontrak untuk Pecco Bagnaia. Nah itu karena Jorge Martin sudah tanda tangan kontrak dengan Yamaha dengan penawaran kontrak yang ya nggak bisa ditolak, katanya saking gedenya itu gajinya. Kalau nggak salah 12 juta apa 15 juta gitu. Karena mereka all in untuk mengambil si Jorge Martin karena si Pecco kan nggak mau gabung kan. Jadi budget gajinya itu dipindahin ke Jorge Martin. Terus Mbak Yu katanya itu ada itu si Giorno penyembah Marc Marquez yang bilang sebaiknya Aprilia memikirkan kembali kontrak untuk si Pecco Bagnaia bahwa dia dapat kontrak 2+2 dengan kondisi dia punya performa di Ducati sekarang sangat jauh dari layak untuk dapat gaji yang lumayan gede dengan kontrak yang jangka panjang seperti itu. Jangan salah, kontrak dia itu 2 tahun plus 2-nya itu hanya bila kalau dia setuju perpanjangan dan Aprilia setuju perpanjangan, karena di situ akan ada jeda untuk menegosiasikan gaji lagi, kurang lebihnya kayak gitu. Apakah bisa dibatalkan? Ya udah nggak bisa, udah ditandatangan depannya Valentino Rossi pula, nggak bisa, bakal disomasi udah pasti itu, dan Aprilia sangat mengerti soal itu. Apakah akan ada klausul performa? Ada kemungkinan, tetapi setelah 2 tahun kontraknya. Jadi Aprilia sekarang sangat belajar dari kasusnya mereka dengan Jorge Martin kemarin, sehingga mereka sekarang punya klausul lapis baja untuk exit clause. So kita pindahlah ke Ducati pabrikan dulu kakak. Kemarin mereka pada nongol dengan aero baru yang ya lo harus akui meniru Aprilia. Jadi kalau dulu-dulu Aprilia itu ngamuk-ngamuk gara-gara Ducati bikin aero ini itu. Nah sekarang yang bikin aero itu pindah ke Aprilia ya setelah dia melanglang buana ke KTM sih. Tetapi pada akhirnya sekarang Aprilia adalah contoh untuk aero. Jadi Ducatinya Marc Marquez kemarin itu nongol dengan seat aero plus rear aero kalau nggak salah. Dan apakah itu berpengaruh? Nah itu mari kita mempertanyakannya, karena ternyata Marc Marquez justru jumpalitan dan makan batu di kota. Gua nggak tahu apakah ini mempengaruhi dia punya performa di kualifikasi, karena memang ketika dia crash itu dia punya tangan itu baret-baret, tergores-gores. Itu saking jeleknya dia crash, dan dia crash itu kalau nggak salah 200 km per jam dan dia menabrak air fence. Itulah kenapa jadinya red flag. Jadi dalam dokumenternya Ducati itu kelihatan bahwa Marc Marquez itu cerita sama Pecco, lu tau nggak gue itu crashnya 200 km per jam loh. Tapi Rossi bilang beruntung gue nabraknya air fence, karena kalau itu adalah pagar yang padat, pagar yang besi, udah kelar gue. Katanya begitu. Jadi apakah ini mempengaruhi kualifikasinya sehingga kualifikasinya jelek? Ya mari kita membahasnya, karena gara-gara itu Marco B sama Luca Marini dapat penalti kak. Jadi ceritanya di Q2 memang banyak yang mengincar Marc Marquez untuk dikintil karena dia adalah kingnya kota. Mau sejelek apapun kondisinya, mereka memperkirakan bahwa Marc Marquez akan tetap kuat di kualifikasi, sehingga ketika outing pertama Joan Mir ngikutin dia, dan dia somehow mungkin merasa seperti Pecco di Mugello. Pada akhirnya ya karma is a bitch. Berbaliklah apa yang dirasakan oleh Pecco di Mugello ketika dia curi kintilnya Pecco, dan sekarang dia mau dicuri kintil sama Joan Mir. Jadi begitu dia tahu ada Joan Mir di belakang, dia langsung menepi.
Nah, di running kedua, dia mulailah memacu motornya dan ternyata dia dapatlah Luca Marini dan Marco Bes di tikungan. Sebenarnya apakah salah mereka berdua? Menurut gua sejujurnya nggak salah, karena mereka sama sekali nggak mengira bahwa Marc Marquez akan datang secepat itu ke tikungan. Karena ibaratnya Luca Marini kan emang motor lambat, ditambah lagi dengan Marco Bes yang memang lebih cepat dari Luca Marini, tapi karena Luca Marini mengerem di tikungan yang memang motornya lebih lambat, ya nggak bisa, jadinya dia ngerem. Nah, masalahnya adalah ketika dia ngerem, dituding bahwa dia tidak memperhatikan rider di belakang sehingga dia mengerem menghalangi Marc Marquez. Di saat yang sama ya dia juga nggak ngerti, ternyata Marc Marquez nongol dari belakang. Tetapi ya para VR46 ini ya ikhlas aja menerima penalti 2 posisi. Si Marco Bes bilang ya udahlah ya, itu memang aturannya kayak gitu ya, mau diapa. Sementara Luca Marini bilang ya udahlah ya, emang motor gua lambat, gua juga nggak maksud untuk menghalangi dia, tapi ya karena gua udah terlanjur leaning di tikungan, ya mau gimana coba. Jadi ya ibarat kata nggak sengaja. Nah, untuk kasusnya Enea Bastianini, sebenarnya gue itu agak bingung kenapa Enea Bastianini yang diinvestigasi, karena ceritanya kasusnya adalah si Enea itu sebenarnya ngintilin Marc Marquez. Jadi ceritanya si Enea ini mau fast lap tuh. Ternyata Marc Marquez nongol, menyalip dia, dan dia tahu oh ini kesempatan buat curi kintil. Meskipun dia tidak merencanakan untuk mencuri kintil, tetapi ya mumpung ada ya kenapa enggak. Jadi dia ikutilah Marc Marquez, dan Marc Marquez lagi-lagi nggak senang dia diikuti. Jadi dia tiba-tiba melebar di tikungan, dan itu membuat Enea itu kaget karena tiba-tiba dia keluar jalur dan Enea akhirnya hilang konsentrasi. Tetapi apakah salah Enea? Ya enggak. Ini mengingatkan gua sama kasus Alex Marquez dengan Pecco Bagnaia di Mugello. Masih ingat dulu-dulu ketika si Pecco itu tahu dia dikintil dan dia melakukan kesalahan, dia melebar di tikungan, dan gara-gara itu si Alex Marquez ngamuk-ngamuk, dan gara-gara itu Pecco kena penalti 3 grid. Masih ingat Mugello tahun berapa gitu? Nah, kali ini Marc Marquez cuma dikasih warning doang kakak. Karena dianggap dia benar-benar keluar dari jalur dan sama sekali tidak bermaksud memperlambat Enea Bastianini. Tetapi sebenarnya agak mengganjal bahwa Marco Bes dan Marini mendapatkan penalti 2 grid, dan sorry tuh saya itu menyebabkan ya kalau memang Marc Marquez bisa unggul di kota, kans untuk Marco Bes menang itu agak kecil. Ngerti kan logikanya? Jadi ya penalti sekecil apapun itu akan diterima oleh para Ducati kalau itu bisa menghambat Aprilia untuk menang. Tapi ya faktanya Marco Bes tetap menang. Jadi Marc Marquez ini juga yang jadi pertanyaan, apakah Marc Marquez merasa se-insecure itu dengan motornya, dengan Ducatinya di kota? Karena ketika di sprint race dia sapu jagat di Gia. Sorry itu saya, kalau menurut gua di Gia ini adalah antidotnya Marc Marquez so far. Kenapa? Karena ketika di Goiânia dia lebih unggul dari Marc Marquez, dan Marc Marquez kalah battle di balapan panjang. Sementara di Buriram ya di Gia sebagai rider Ducati terbaik. Nah, battle itu terulang lagi di sprint race kota. Kalau menurut gua, satu dia insecure, dan dua dia merasa ini wilayahnya. Jadi dia pengen show off ke dia, ini tempat gua, dan dia memilih untuk menyalip. Pertanyaannya, apakah benar alasan dia bahwa dia kena slipstreamnya di Gia? Ibarat kata nyalahin di Gia ceritanya. Gua kena slipstream lu karena gua telat ngerem. Ya padahal kalau menurut gua itu adalah kejadian terpisah dari dia punya crash. Kenapa? Karena dia bilang gua itu terisap slipstreamnya di Gia, sehingga pilihan gua adalah gua keluar atau gua menyalip dia masuk. Dan masalahnya adalah ketika peristiwa pertama masuk di tikungan, si Di Gia itu sudah hampir kontak sama Marc Marquez, karena Marc Marquez memang pengen sapu jagat, dan mau nggak mau Di Gia mengangkat motornya. Itu sebenarnya sapu jagat pertama, dan sapu jagat kedua adalah ya dia melakukan kesalahan di tikungan dan dia crash dan menyeret Di Gia. Jadi itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Jadi niat dia sebenarnya ya memang cuma mau bikin Di Gia melebar aja, makanya dia bikin sapu jagat di situ. Itu adalah khas sapu jagatnya Marc Marquez, yang kalau dia merasa motornya nggak mumpuni atau kondisi fisik dia nggak bagus ya kayak gitu ceritanya, dia pasti sapu jagat. Pertanyaannya adalah rider korbannya apakah akan keluar track, apakah akan crash, atau hanya sekedar menegakkan motornya. Nah, dalam kasusnya di Gia, ketika dia mau masuk tikungan dan dia dapat Marc Marquez di dalam, dia menegakkan motornya, dan sebenarnya itu sudah tindakan yang benar. Dia menegakkan motornya, mengerem, dan ternyata Marc Marquez crash di situ. Ya, tetap juga kena sapu jagat. Jadi diposting sama media MotoGP bahwa Marc Marquez itu minta maaf sama Di Gia. Ini agak berbeda dengan kasus dia ketika dia ribut sama Alex Marquez. Waktu itu Alex Marquez sampai pergi ke pedok dia minta maaf gitu, sampai Di Gia bilang, gua ngomong-ngomong sama lu. Nah sekarang karena ini Marc Marquez nggak berani, dia ngamuk-ngamuk kak. Jadi si Marquez itu ketemu sama dia di, kayaknya kalau nggak salah mau ke debrief pers. Kalau kalian dengar suara berisik di belakang itu karena hujan. Jadi dia ketemu sama Di Gia di debrief pers, dan dia bilang, sorry, gua minta maaf tadi karena gua melakukan kesalahan. Gua sebenarnya nggak bermaksud
bermaksud untuk ke susu. Gue cuman kayaknya kena slipstream lu. Jadi pilihan gue kalau gue nggak ke dalam ya gue keluar. Jadi karena lu udah keluar ya gue masuk ke dalam, dan itulah yang menyebabkan gue crash ternyata di situ. Jadi sama dia itu sempat yang diam lama, dia nggak tahu mau reaksi apa soalnya banyak jorno kan. Jadi dia bilang ya udahlah kita fokus untuk besok aja. Pokoknya kalau kalian dengar makin berisik backsound gue itu karena ada hujan kak. Disyukuri aja kalau hujan, mudah-mudahan nggak banjir aja. So gara-gara sapu jaga dia dapatlah long lap penalti di balapan panjang. Yang agak lucu adalah ada itu ABR yang tetap juga nyalahin Digia. Katanya Digia itu memprovokasi Marc Marquez sejak di Goiânia, sehingga Marc Marquez jadi agak kurang sabar dan dia pengen segera menyalip Digia karena dia merasa Digia itu lebih lambat dari dia punya Tuhan. Itulah yang menyebabkan Marc Marquez nggak sabar untuk menyalip dia karena bikin susah katanya. Apa hubungannya kak? Namanya juga orang balapan dan itu baru lap pertama, sabar dikit ngapain? Jadi ya ada beberapa media mereka bilang kayak gini, nggak biasa-biasanya seorang Marc Marquez melakukan manuver dengan tidak sabar seperti itu karena dia tahu ini kota. Dan di saat yang sama kalau dia memang cukup yakin bahwa dia pasti bisa bersaing di sprint race, dia nggak perlu melakukan manuver itu di lap-lap pertama. Dia bisa menunggu barangkali lap berikutnya yang lebih kurang chaosnya, tapi ternyata dia memilihnya di situ. Jadi menurut mereka ada yang salah dengan motornya, tetapi Marc Marquez lagi-lagi bilang motornya nggak salah, gua yang nggak enak di atas motor karena lengan gua, dan karena lengan gua nggak enak buat dibawa ini motor ke sana ke sini buat nikung, jadinya gua agak-agak kurang presisi untuk balapan, katanya begitu. Nah ini yang gua bilang, caranya Marc Marquez menangani masalah motor ini membuat pabrikan, sorry tuh saya jadi agak tersesat dengan masalah motor Ducati karena mereka sangat mendengarkan Marc Marquez, dan di saat yang sama Marc Marquez punya masalah di atas motor itu berbanding terbalik dengan masalah yang dialami oleh 3 rider pabrikan Ducati lainnya. Yang lain itu bilang bahwa kami kesulitan dengan ban di lap-lap terakhir. Nah sementara dia bilang saya kesulitan dengan ban di lap-lap pertama. Lu bayangin itu bedanya 180 derajat kak. Terlepas dari apakah memang dia dapat orinya kembali atau gimana, tetapi ya memang ini udah gue bilang kalau begini caranya Ducati mengembangkan motor yang mana dia hanya mendengarkan Marc Marquez, yang sebenarnya gue bisa maklumi karena Pecco dan Alex Marquez akan hengkang ke pabrikan lain, sehingga yang bisa dia dengar itu cuma Digia dan Marc Marquez. Nah Digia agak kurang pengalaman dalam pengembangan motor, jadi yang dia dengar itu cuma Marc Marquez. Nah tetapi ya ceritanya akan sama seperti Honda kemarin. Marc Marquez berhasil mengendarai motor Honda meskipun dengan cara yang licik, dan ya lu lihat lah dia curi cinti lah sama Pecco, ribut lah sama Pecco segala macam untuk menutupi bahwa motor itu sebenarnya sudah salah arah pengembangan. Honda begitu mempercayai dia, dan begitu tahun berikutnya makin kelihatan ini motor makin hari makin salah. Ditambah lagi Honda waktu itu nggak punya rider pengembang karena Johan Mir itu saya nggak bisa ngembangin motor. Jadi ya kalau kayak gini ceritanya Ducati tahun ini ya lu nggak bisa ekspektasi banyak sih. Mari kita lihat, semoga membaik di Jerez. Jadi Marc Marquez bilang, awalnya saya memang kesulitan, tetapi kemudian secara bertahap saya merasa lebih baik. Nah ini yang gue bilang, sekarang kita punya waktu 3 minggu untuk mencari cara meningkatkan performa di lap-lap awal. Terlepas dari penalti, mungkin saya bisa berjuang untuk podium, tetapi tentu saja itu bukan untuk kemenangan. Apakah motornya yang kurang? Bukan, sayalah yang kurang, dan sayalah yang jadi penyebab gagalnya performa saya. Di lap-lap awal dengan ban baru, motor menjadi agresif dan membutuhkan banyak tenaga, banyak power, dan saat itu saya tidak bisa mengendarainya. Untuk mendapatkan daya saing, saya harus menunggu 6-10 lap, yaitu ketika ban mulai aus. Nah ini, ketika ban mulai aus, dia malah moncer, dan ketika ban mulai aus, para rider Ducati malah keteteran ke sana kemari, coba. Jadi dia bilang setelah jeda 1 minggu, Jerez akan menjadi trek yang berbeda. Tetapi ketika Anda cepat, Anda bisa cepat dimanapun. Saya harus mencoba untuk melangkah lebih maju lagi sebagai pembalap daripada dengan motornya. Jadi lagi-lagi dia bilang ini bukan masalah motornya, tapi masalah saya. Seperti yang saya katakan, selama jeda race, saya akan mengerjakan start balapan saya karena saya merasa tidak nyaman di atas motor ketika start. Saya sudah terbiasa dengan posisi berkendara yang tidak alami. Jadi meskipun saya cepat, saya memang tidak bisa membuat perbedaan. Jadi ditanyalah dia, memang kenapa lu di lap-lap awal agak-agak kesulitan? Jadi dia bilang, di MotoGP saat ini ketika Anda berada di udara kotor di belakang motor lain, Anda akan lebih lambat 1 detik
detik tanpa disengaja. Memulai dari rombongan tengah karena penalti yang seperti biasa ditunaikan di lap-lap awal karena memang harus menunaikan penalti. Dari situ saya bisa menjalani balapan saya, tetapi saya tidak memiliki kecepatan untuk menang. Jadi ditanyalah dia, lu bilang lu yang bermasalah, lu yang salah lebih daripada motornya. Dia bilang, gua yang salah, motornya itu nggak kenapa-kenapa. Jadi dia bilang setelah cedera, kondisi 100% Anda selalu berbeda. Benturan di lengan kanan saya yang saya derita di hari Jumat memang tidak membantu. Bagaimanapun sekarang saya punya waktu 3 minggu untuk pulih. Beseki sedang dalam performa luar biasa dan tidak bisa terhentikan. Sejauh yang kami ketahui, kami perlu berkembang. Satu langkah maju secara otomatis mengarah pada kepercayaan diri yang lebih besar dan kecepatan yang lebih baik. Yang penting adalah kita perlu memahami kenapa kita tidak punya kecepatan yang cukup pada hari Minggu, sementara di sprint race kita bisa bertarung dan mendekati Aprilia yang sebaliknya lebih cepat dan lebih konsisten daripada kita ketika di balapan panjang. Berisik ya hujan derasnya. Semoga admin akun tahu caranya kecilin noise-nya ini, karena kalau enggak ya nggak kelar-kelar ini podcast. So kita pindahlah ke Pecco Bagnaia P10. Ini disalip sama Luca Marini di lap terakhir, tetapi dia sempat punya harapan karena dia berhasil podium bersama Martin dan Acosta. Jadi sebenarnya yang cukup menarik adalah pembicaraan dia dengan Martin ketika di mobil caddy mau ke podium. Jadi si Pecco itu bilang, lu hebat banget, cepat banget lu nyalip gua. Jadi dia bilang, oh ya sekarang saya ngikutin Marco Best. Apa yang Marco bikin itu yang saya lakukan. Tetapi intinya adalah karena dia itu sangat menyatu dengan motornya, jadi saya mengikuti apa yang dia lakukan untuk bisa lebih beradaptasi dengan motor karena dia yang paling tahu motor ini. Di sisi lain dia juga bilang, motornya Ducati itu kenapa? Lu punya aero kayaknya agak-agak kurang bagus deh, dia punya grip. Jadi dia bilang kayaknya memang aero lu perlu diperbaiki karena kayaknya memang itu yang bikin grip lu nggak ada. Si Pecco itu cuman diam aja karena gue tahu kalau dia menimpali itu bakal kena SP lagi kakak. Jadi dia cuman diam aja. Tetapi yang menurut gue menarik adalah Martin akhirnya harus ikhlas dan menerima bahwa dia harus mengikuti setup dan pilihannya Marco Best. Masih ingat ketika dia crash di Motegi tahun lalu, gue bilang Martin setiap dia mengubah motornya menjadi yang lebih Jorge Martin, dia selalu jatuh karena overconfidence. Sementara kalau dia pakai setup yang dipakai oleh Marco Best, dia sebenarnya cenderung lebih bagus. Cuman mungkin karena tahun lalu dia punya ego tinggi banget, dia adalah Joglun, dia menolak memakai apa yang dipakai oleh Marco Best, setupnya dan segala macam, dan dia lebih memilih untuk mengubah motor ala dia, dan itu yang membuat dia overconfidence. Ujung-ujungnya dia cedera kan. Nah sekarang dia bilang sama Pecco, sekarang gue nurut aja sama Marco bikin apa gue ikut karena dia yang paling tahu motornya, dan gue cuman berusaha untuk beradaptasi lebih baik karena gue tahu ini bukan Ducati dan gue nggak bisa mengubah Aprilia menjadi Ducati. Dan menurut gue itu adalah cara yang bijak dan itu terlihat karena dia berhasil. Sorry tuh saya, dikit-dikit lagi ini berdua akan bersaing karena mereka berdua ibarat kata kayak Yamaha zamannya Lorenzo sama Valentino Rossi, 1-2 dan bersaing. Pada akhirnya nanti kayak si Marc Marquez sama Alex Marquez, sisa mereka berdua bersaing di atas, dan pada akhirnya nanti sisa mereka berdua yang fighting untuk gelar karena mereka berhasil meninggalkan Ducati dan Marc Marquez dulu. Itu intinya selama setengah musim menurut gua misi Aprilia adalah gimana caranya meninggalkan Ducati dulu, dipisahin dulu ke sana. Nanti setelah paruh musim kedua kalau memang mereka berdua adalah teammate terkuat di track, baru bersaing untuk gelar Jurun. Kurang lebihnya kayak gitu taktiknya Aprilia. Gua bocor lagi. So, Pecco Bagnaia dia bilang hari ini berjalan sangat buruk. Sayangnya sejak awal tahun saya kehilangan banyak kecepatan di balapan hari Minggu. Saya tidak bisa bersaing dan kami mencoba mencari cara untuk meningkatkan performa. Menurut saya, kami melakukan pekerjaan yang hebat ketika pengujian winter test dan kami sudah membuat kemajuan. Di Austin, saya berhasil memulai dari depan grid dan kemarin di sprint race saya berjuang keras untuk podium. Tetapi hari ini tidak mungkin untuk melaju cepat. Sejak lap pertama, saya tidak bisa memacu kecepatan motor dan ban saya habis setelah 8 lap. Antara dua, dia kena undian apes atau memang motornya yang nggak cocok sama bannya yang standar itu. Jadi dia bilang, pagi ini saat pemanasan, saya memang mulai merasa lebih buruk daripada kemarin. Motor terasa lebih berat dan gripnya juga kurang baik. Saya sebenarnya berharap bisa bersama-sama dengan Di Gian Antonio. Saya melihat Fabio telah berusaha mengejar kelompok
kelompok pertama yang bagian-bagian depan sana, mereka Jorge Martin, mereka Marco-Bez dan Acosta. Tetapi saya memutuskan untuk menunggu karena saya tidak bisa merasakan grip yang baik di ban belakang dan saya tidak ingin terlalu cepat menghabiskan ban. 3 atau 4 lap terakhir saya memang berada di batas kemampuan saya. Saya beresiko jatuh hanya dengan membelokkan motor ke tikungan kanan. Padahal kalau logikanya ban belakang itu kan sisi kanan lebih keras, tapi toh tetap juga dia resikonya crash di tikungan kanan. Gua nggak ngerti apakah dia kena apes atau enggak, tapi feeling gue sih dia kena apes karena 8 lap udah habis padahal itu 20 lap. Ngerti maksud gua? Dan itu adalah ban medium, nggak ada ban hard lagi Kak, karena kan cuma 2 kompon untuk seri kota. Jadi dia bilang, saya mencoba memacu motor saya hingga akhir, tetapi di lap-lap terakhir saya hanya bisa mencatatkan waktu 2 menit 5 detik. Begitu saya menikung ke kanan, saya kehilangan kendali di bagian belakang. Konsumsi ban terasa sangat aneh bagi saya. Di lap terakhir, Marini menyalip saya dari sisi luar dan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apakah ini situasinya mirip dengan Thailand? Ya, dan juga mirip dengan Goiânia. Di sini dan di Brasil kami bekerja lebih baik, tetapi di ketiga GP balapan tersebut, saya sangat kesulitan pada hari Minggu. Saya harus berusaha bertahan dan bahkan setelah itu pun, ban belakang saya memang benar-benar aus. Jadi ditanyalah dia, tapi kan Aprilia nggak kayak gitu. Jadi dia bilang Aprilia sudah membuat langkah maju yang besar tahun ini. Mereka telah banyak berkembang dan mereka membuat perbedaan, terutama dengan tidak membuat ban cepat aus meskipun melaju sangat cepat. Kami selalu kuat dalam mengelola ban selama ini. Sementara sekarang kami dibatasi oleh fakta bahwa motor tidak melambat dan tidak berbelok saat pengereman. Jadi kami harus menggunakan ban belakang dan menghabiskannya dengan cepat. Harus diakui bahwa Aprilia berada di depan kami, bahkan cukup jauh di depan kami. Jadi sebenarnya Pecco ini sempat mengalami masalah teknis kalau nggak salah di sesi praktis apa di sesi FP2. Katanya dia itu punya masalah teknis yang dia sendiri nggak ngerti dan itu membuat dia menunda time attack dia 2 kali. Sesi prakualifikasi hari Jumat. Waktu itu dia nyaris hampir terbuang ke Q1. Sisa dikit lagi. Jadi dia bilang, gua kalau nggak lolos ke Q2, gua bakal ngamuk di pedok. Beneran ngamuk di pedok. Karena ternyata dia punya masalah teknis dan dia sendiri nggak bisa akhirnya time attack 2 kali. Jadi dia bilang, saya menunda time attack saya 2 kali dan pada saat saya time attack, ternyata itu tidak secepat yang saya inginkan, tapi ya paling tidak saya berhasil lolos ke Q2. Jadi Opa Pernat ini punya pendapat lain karena lu tahu kalau lu nonton kota, kalau nggak salah prakualifikasi juga ketika si Marc Marquez crash, waktu itu istrinya Pecco itu kelihatan agak nggak senang ngomong sama Papitar Rossi. Somehow gue feelingnya kayaknya ada masalah dengan Pecco. Dan ya, Opa Pernat bilang suasana di Ducati itu saking buruknya, dia bilang kalau saya jadi Pecco, tahun lalu saya akan memilih hengkang dari Ducati sehingga tahun ini saya berada di pabrikan lain, bukan lagi di Ducati. Itu saking buruknya perlakuan Ducati kepada Pecco. Katanya begitu, tapi Opa Pernat yang ngomong. Jadi Opa Pernat bilang, saya harap semoga ketika dia pindah di Aprilia nanti dia punya awal yang baru di mana dia merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri dengan motornya karena dia mendapatkan lingkungan yang mendukung. Kurang lebihnya kayak gitu karena gosipnya Gabarini, Christian Gabarini, dia punya kepalaku itu dibawa sama Pecco ke Aprilia. Jadi ya ada itu Ajorno yang bilang itu mestinya si Pecco itu nggak usah diambil sama Aprilia, jelek kayak gitu, bla 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 bla. Mestinya dipertimbangkan lagi, mestinya diperpanjang aja si Jorge Martin. Ya Jorge Martinnya yang duluan tanda tangan kontrak sama Yamaha, coba gimana? Bukan salahnya Aprilia dong akhirnya mereka menggait si Pecco karena nggak bisa memperpanjang Martin karena Martin lebih suka gaji yang gede. Kan itu ceritanya dan masalahnya katanya beberapa pengamat Pecco yang membawa pergi Gabarini karena Acosta katanya bawa kepala krunya sendiri, katanya itu akan menjadi sebuah kerugian besar untuk Ducati karena fakta setelah di kota pakai ban standar dan ternyata Marc Marquez kayak gitu-gitu aja, malah dia bikin masalah, sorry to say, mereka berpendapat bahwa kayaknya memang Ducati ini bisa bagus di tangannya si Pecco. Kalau Pecco yang ngembangin, kalian bisa lihat Desmo GP24 adalah motor terbaik di track karena dia berhasil bikin seorang rider satelit Jurdun. Itu tandanya adalah motor itu sangat bagus sehingga meskipun itu adalah spek B atau bukan spek A, toh tetap bisa bikin Jurdun. Nah sementara tahun lalu, ya memang Marc Marquez mendominasi
evaluasi lagi-lagi, tapi secara keseluruhan statistik para rider pabrikan yang 66-nya itu ternyata nggak sebagus di tahun 2024. Makanya Gigi Dalinya berjanji bahwa tahun ini meskipun mesinnya sama Desmo GP 25-1, tetapi update-nya katanya mesinnya lebih bagus. Nah, akhirnya para rider itu memilih pakai Aero Fairing 2024. Sasisnya katanya tetap sasis 2025. Nah, ini pada akhirnya ya tetap nggak ada pengaruh sama gripnya. Tetap aja berat, apalagi si Franco Morbidelli yang pakai Desmo GP 25-1, pakai dia punya Fairing 2025 dengan sasis 2024, ya tetap nggak ada hubungan karena mesinnya yang masalah sebenarnya. So, Papi Tardosi ditanya soal kemerosotan para rider pabrikan Ducati. Jadi dia bilang, Marc Marquez menurut pendapat saya belum 100% fit. Ini selalu jadi pembenaran, somehow selalu jadi penyangkalan di Ducati, dan Tardosi adalah orang yang selalu menyangkal ada masalah dengan motornya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi dia bilang, itu karena Marc belum fit aja 100%. Ketika dia menyalip Raul Fernandez dan mendekati Pecco dan Bastianini, dia mendapatkan 8/10 detik dalam 5 atau 6 lap. Ini berarti bahwa ketika dia dalam kondisi prima, dia mampu tetap berada di barisan depan. Tetapi ya, Marquez tetaplah Marquez. Berapa persen kondisi bahunya sekarang? Kalau Anda meminta persentase kepada saya, itu seperti melempar dadu. Saya tidak bisa mengatakannya, tetapi saya yakin saya juga tidak bisa memberikan angka yang benar. Sayangnya, apa yang terjadi di Indonesia masih menjadi konsekuensi bagi bahunya dan dia masih belum baik-baik saja. Nah, Tardosi itu lebih menyukai menyalahkan kondisi di Mandalika ketika Marquez menabrak Marc Marquez. Padahal, sorry to say ya ABR, kondisinya Marc Marquez yang bahunya itu nggak pernah 100% itu karena dia crash, dan itu bener-bener nggak ada pengaruhnya sama apa yang terjadi di Mandalika. Karena kalau dia nggak crash, kemungkinan sebenarnya bahunya udah 100%. Tapi karena dia crash lagi, iya, sorry to say, ini menurut gue mengingatkan gue selama zaman di Honda ketika dia selalu crash, dan dia menolak mengakui bahwa motornya ada masalah, tapi lengannya yang ada masalah. Masih ingat? Dan itu yang dia lakukan lagi di sini. Dia selalu menuduh bahwa itu adalah bahunya, dan Ducati dengan begonya, sorry Tardosi, itu mempercayai bahwa itu masalah bahu, bukan masalah motor. Sudah gue bilang, ya lu udah melihat Honda 2.0 lah kayaknya ini. Jadi dia bilang, di Gian Antonio dan Bagnaia dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengendalikan ban belakang. Kan udah gue bilang, di Gia juga masalahnya sama-sama Pecco, sama dengan Alex Marquez, yang beda sendiri itu Marc Marquez doang. Jadi malah disalahin, tau nggak? Mereka terlalu bergantung pada ban belakang. Kausannya terlalu tinggi, terutama di bagian sebelah kanan, dan pada titik tertentu mereka sudah tidak bisa lagi balapan. Di sisi lain, Aprilia sudah berkembang banyak. Melihat data tahun lalu dengan tahun ini, mereka meningkat 7-8/10 detik. Sedangkan kami hanya meningkat 1 atau 2/10 detik. Ini peningkatan yang mengesankan dari Aprilia. Mereka juga memiliki pembalap yang kuat yang seperti kami, tetapi kami harus bergegas. Jadi ditanya dia, berarti nanti di Jerez apakah akan ada part baru gitu? Jadi dia bilang, kami mengharapkan sesuatu atau part baru dari para insinyur. Saya yakin Gigi adalah orang pertama yang tidak senang dengan situasi ini. Kami perlu mengusahakannya dan berharap bisa membawa sesuatu kembali di Jerez. Maksudnya ya mungkin podium lagi atau gimana lagi gitu kan. Tetapi sayangnya Tardosi lagi-lagi tidak menganggap ini masalah serius. Ketika para fans Ducati justru khawatir, ketika para pengamat justru kok ya ada yang aneh karena Marc Marquez event di kota pun keok. Jadi dia bilang motor ini dan hasil ini bukan seperti itu jati diri kami. Memang benar kami bukan lagi tim yang dominan seperti beberapa tahun terakhir, tetapi kami juga bukan tim yang Anda lihat di klasemen saat ini. Nah lo, menyangkal, denial. Ada beberapa kejadian yang bisa dibilang kurang beruntung seperti di Thailand di mana Marc seharusnya bisa finish podium jika bukan gara-gara masalah ban belakang. Tetapi ya saya juga tidak suka membicarakan mengenai kesialan, baik untuk diri kami sendiri maupun untuk orang lain. Jadi kita hanya perlu bekerja. Kita perlu berhati-hati dalam hal manajemen dan lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh para rider. Ada situasi yang tidak menempatkan mereka dalam kondisi terbaik. Jadi ya kayak gini persis Honda kemarin ketika Marc Marquez crash, dimaafkan dan mereka terus denial. Akhirnya menjelang Marc Marquez hengkang ke Grace ini, dia beneran kasih jari tengah untuk motornya karena udah terlambat untuk diperbaiki, Kak. Udah terlanjur kesana kemari dia punya pengembangan. Jadi, Papi Peri Gigi, kalau kalian dengar masih berisik di belakang itu karena hujannya masih deras, Kakak. Papi Peri Gigi punya pernyataan mengenai USGP. Jadi dia bilang, ini adalah balapan yang mencerminkan nilai-nilai sejati di track. Balapan yang kurang memuaskan yang terjadi pada akhir pekan dengan hasil yang beragam bagi kami dan yang harus diinterpretasikan dengan sangat hati-hati.
Hari Sabtu dimulai dengan Di Gia di posisi pole position dan Pecco serta Mark di baris kedua grid start. Sayangnya, kesalahan Mark di sprint race membuat dia mendapat penalti long lap yang berat di balapan utama. Memaksanya kehilangan posisi yang signifikan dibandingkan dengan para pesaing terdekatnya dan mencegahnya untuk memperebutkan podium. Udah gue bilang, denialnya itu kayak gitu. Kalau nggak kayak gini dia pasti kayak gini, kalau nggak kayak gini dia pasti kayak gini. Denial aja terus. Jadi dia bilang seperti biasa, Mark membuktikan dirinya gigih dan bertekad. Dia berhasil naik kembali ke posisi 5, memberikan yang terbaik dengan kemurahan hati dan karakter yang membedakan. Juara ini tidak pernah menyerah. Namun ya, Mark tidak dalam kondisi 100% fit karena kecelakaan di hari Jumat dan perasaannya terhadap motor masih belum jelas. Sehingga membutuhkan penyesuaian dan mencegahnya menjadi seorang Mark Marquez yang kita kenal dengan baik dan yang darinya kita mengharapkan banyak hal. Jika kita menambahkan peningkatan konstan dari lawan-lawan kita, saya berani mengatakan bahwa situasinya menjadi sangat jelas. Bagnaia sendiri hampir memenangkan sprint race. Sungguh fantastis dan menggembirakan melihat dia memimpin begitu lama. Di hari Minggu dia tidak memulai balapan dengan baik, tetapi dia dengan cepat pulih dengan penampilannya yang gigih dan agresif. Dengan paruh pertama balapan yang cepat dan percaya diri, dia menunjukkan tekad yang tepat untuk seorang yang ingin menjadi protagonis. Hanya saja dia kemudian mengalami penurunan performa yang tajam yang menyebabkan dia kehilangan semakin banyak posisi. Akhirnya dia tergradasi ke posisi 10 saat bendera finish dikibarkan. Di Gia sendiri tampil solid. Dia finish keempat, sekali lagi menjadi pembalap Ducati terbaik pada kesempatan ini. Awal yang sulit diikuti oleh balapan yang luar biasa, dia punya bakat dan kematangan. Yang jelas, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan diri dan memberdayakan para pembalap agar dapat tampil sebaik mungkin. Terutama sekarang karena persaingan terbukti sangat ketat. Di Amerika Serikat, kita mengalami kesulitan lebih dari yang seharusnya. Sebuah peringatan yang harus mendorong kita kembali ke jalur kemenangan dengan keyakinan bahwa segalanya akan berjalan lebih baik lagi. Jadi ya kembali lagi, seandainya dia begini, seandainya dia begitu, jadi mereka tuh merasa nggak ada yang salah dengan motornya. Meskipun ya Alex Marquez setengah mati, Di Gia setengah mati, Pecco Bagnaia setengah mati. Karena si Marc Marquez bilang gua cuma kesulitan di awal-awal balapan, di akhir balapan gua nggak kenapa-kenapa. Ya akhirnya Gigi Dall'Igna justru menyalahkan 3 rider Ducati lainnya dibanding mencari tahu apa yang menyebabkan Marc Marquez itu keseringan crash. Makanya gue bilang, semoga gue salah. Marc Marquez itu sengaja mengatakan bahwa bukan motornya yang salah, tapi dia itu untuk mencegah pengembangan untuk memperbaiki motor bagi 3 rider Ducati lainnya, sehingga dia merasa nyaman dan bisa mendominasi dibanding 3 rider lainnya yang kesulitan. Itu adalah cara licik dan culas, tapi ya menurut gue kayak gitu, karena itulah yang terjadi di Honda. Ada yang bilang ini kalau dia pindah pabrikan lain lagi, ada kemungkinan pabrikan lain juga sama kayak gitu. Honda 3.0. Jadi ya gue bilang masalahnya dia punya karakter yang motor ini udah memang jelek, tapi karena dia selalu bilang motornya nggak ada yang salah dan bla 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 bla, gua yang salah karena lengan gua lah, bahu gua lah, inilah itulah, padahal bahu dia itu sebenarnya kalau dia nggak crash sebenarnya udah 100% Kak, cuma karena dia crash melulu ya udahlah. Justru menurut gua dipertanyakan kenapa dia crash melulu, bener nggak sih? Tetapi ya Ducati lagi-lagi sama seperti Honda kemarin nggak mau mencari tahu kenapa Marc Marquez crash dan keseringan crash, karena sebenarnya itu adalah tanda bahwa motornya sebenarnya tidak baik-baik aja. Masalahnya adalah Marc Marquez bilang gua yang salah. Ngerti maksud gua? Jadi ya memang akhirnya Ducati denial lagi. That's the problem is. So kita pindahlah ke VR46 yang turun dengan livery khusus dan merchandise khusus. Ini dia punya kaos, itu saking kerennya Kak, laku habis. Jadi kemarin VR46 mengumumkan bahwa merchandise yang itu yang habis terjual itu akan diproduksi lagi katanya untuk seri Eropa, karena banyak yang nyari. Sementara para penonton Eropa, gua pengen, tapi kan itu livery khusus USGP. Jadi sama VR46 bilang ya nanti kami produksi lagi karena ternyata ini banyak banget permintaan, itu saking kerennya Kakak. Jadi VR46 di Gian Antonio P4 turun 3 posisi karena dia dari pole position. Dia bilang, saya senang dengan kerja tim, saya adalah pembalap Ducati terbaik, tetapi kita perlu memperkecil jarak dengan persaingan yang semakin ketat. Pabrikan Austria KTM sudah membuat kemajuan besar. Acosta bukan satu-satunya saja yang membuat perbedaan karena Bastianini juga menjalani balapan yang hebat di sini. Dia naik ke posisi 6. Jadi kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita perlu meningkatkan bagian depan, mempertahankan kecepatan yang lebih tinggi di tikungan dan mampu mengerem lebih kuat. Ini adalah kekurangan kami saat ini. Kami sangat bergantung pada bagian belakang. Dan ketika performanya menurun, kami sudah tidak bisa mengekspresikan kecepatan kami. Saat berada di posisi keempat, saya berhasil mengejar ketertinggalan di sektor pertama.
pertama karena motor kami sangat lincah dan saya mampu memacu motor dengan keras bahkan sampai tangan saya sakit. Tetapi ketika harus mengendalikan motor sesuai keinginan, semuanya menjadi lebih sulit. Yang lain mampu mengerem lebih lambat, masuk di tikungan dengan rem dan menggunakan ban depan untuk membelokkan motornya. Sementara kami jauh lebih berada di limit kami dan harus menggunakan ban belakang untuk menghentikan motor. Dengan ban baru, motornya sempurna. Nah ini gue bilang kebalikannya sama Marc Marquez. Tetapi seperti yang saya katakan, begitu ban belakang mengalami aus, ban tersebut tidak lagi mampu menopang ban depan dan semuanya menjadi lebih rumit. Saya rasa saya belum pernah mengalami akhir pekan seperti ini. Tapi terlepas dari selisih poin dengan para rival, saya sangat senang. Saya merasa dalam kondisi prima di atas motor. Saya cepat dan saya berada di jajaran pembalap Ducati terbaik di musim akhir-akhir ini. Kami melakukan pekerjaan yang hebat bersama tim. Kami memiliki komunikasi yang baik dan meskipun motornya belum sepenuhnya sempurna saat ini, kalau kita terus seperti ini, kita bisa mencapai hal-hal yang hebat. Jadi ada banyak hal positif yang bisa dibawa pulang. Jadi ditanyalah dia, sebenarnya masalah ban belakang lu ini gimana? Karena si Pecco juga sama, Alex Marquez juga sama. Jadi dia bilang, sebenarnya ban belakang kami, maksudnya bagian belakang kami itu sangat bagus, tetapi kami terlalu sering menggunakannya untuk melakukan semuanya, ya untuk mengerem, ya untuk memacu motor, ya untuk segala-gala. Ya wajar kalau akhirnya cepat habis. Jadi kami tidak bisa menjaganya dengan baik. Pada akhirnya kami kekurangan daya dorong di bagian depan ketika ban itu sudah mulai aus. Di masa lalu kami pernah meraih hasil bagus dengan balapan justru karena kontrol bagian belakang yang baik. Tetapi sekarang tim lain berhasil meningkatkan bagian depan motor mereka secara signifikan, jadi kami harus menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan memasuki tikungan dan pengereman. Jadi ya clear, si Pecco bilang masalah pengereman dan grip ban belakang, si Di Giannantonio juga masalah pengereman dan grip ban belakang. Nah, Alex Marquez yang tahun lalu pakai Desmo GP24, kayaknya dia lumayan kaget dapat Desmo GP25-1 yang kayak gini ceritanya. Jadi ya sama juga, dia bilang mungkin sayanya yang kurang adaptasi apa gimana, tapi yang jelas saya agak susah ngerem sama ban belakang cepat aus. Masalahnya sama, tapi dia lebih menyalahkan mungkin gue yang kurang adaptasi. Ini beda, karena memang dia tahun lalu kan pakai Desmo GP24 yang adalah motor terbaik di track versinya Pecco Bagnaia. So, kita pindahlah ke Morbidelli, P14, naik 6 posisi. Nggak ada interviewnya, tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi. VR46 berencana mendepak dia. Karena Gresini yang awalnya gagal mencapai kesepakatan dengan Ducati dan bersiap untuk pindah ke Honda, itu otomatis nggak bisa menampung Fermin Aldeguer. Jadi Fermin Aldeguer itu dititipkan ke VR46 di saat yang sama. Di Giannantonio di awal musim ini kan sudah jadi rider terbaik di Ducati. Jadi ya wajar kalau VR46 menjadikan dia rider di bawah kontrak satelit untuk perpanjangan. Karena sama Ducati itu dipilihnya Fermin Aldeguer untuk di bawah kontrak pabrikan. Tetapi keduanya akan mendapat motor pabrikan katanya untuk tahun 2027. Jadi Morbidelli masih nggak jelas dia bakal kemana. Ada yang bilang dia bakal ke WSBK ditawari sama Ducati atau Yamaha. Di sisi lain ya ada kemungkinan dia ke Yamaha. Karena Uchiha sendiri udah ngomong di TV Italia. Dia bilang kami tertarik pada Fermin Aldeguer. Kami tidak pernah menyembunyikannya. Dia adalah pembalap yang fantastis yang baru berusia 21 tahun. Kami menyukainya. Dan di Gia tidak pernah diragukan lagi. Kami selalu berpikir untuk melanjutkan kerjasama dengannya dan sekarang kami sedang mengajukan tawaran kami kepadanya untuk perpanjangan. Nah, ditanyalah soal Franco Morbidelli. Jadi dia bilang kami sudah mencoba segalanya bersama Franco dan kami akan melewati ini. Karena ya, tim juga sempat melakukan beberapa kesalahan. Masih ingat yang dia punya bensin habis lah, segala macam lah. Menurut gua agak-agak aneh sih. Flamini, what are you doing? Jadi dia bilang, kami tidak akan menyerah dan kuncinya lebih dekat dari yang terlihat. Kepercayaan itu saling timbal balik. Intinya adalah lu bikin kami percaya bahwa lu bisa cepat dulu, baru lu percaya bahwa kami bisa memperpanjang kontrak lu. Itu sih intinya. Nah, Gresini kemarin di USGP itu dikabarkan akan menandatangani prakontrak dengan Honda. Itulah kenapa mereka sudah mengincar Enea Bastianini untuk dikontrak begitu mereka clear dengan Honda. Di sisi lain, Honda nitip rider David Alonso. Dan David Alonso itu katanya gajinya gede banget sama dengan Diogo Moreira, 15 juta euro per tahun. Jadi ya wajar kalau Ducati sama KTM bang. Dan menurut gue itu yang menyebabkan Gresini tertarik. Karena gosipnya
Tim ini akan mendapat subsidi dari Honda untuk menggaji para ridernya. Tentu saja mereka akan dapat motor pabrikan. Tetapi arah angin berubah. Red Bull campur tangan katanya. Jadi kan kalian tahu Enea itu adalah ridernya Red Bull. Jadi Grace ini itu mengambil Enea karena tahu bahwa Red Bull akan tetap bersama mereka dan akan mengambil Dani Holgado yang adalah titipan dari Red Bull katanya. Dan untuk itu mereka akan mensubsidi biaya-biaya untuk bisa memperpanjang kontrak dengan Ducati, yang mana Ducati pabrikan itu katanya akan menjadi tim Red Bull Ducati, sehingga Grace ini kemungkinan akan menjadi tim Red Bull Grace ini, who knows. Tetapi yang jelas kedua rider ini katanya akan dibiayai oleh sponsor yang satu itu. Ya kalian bisa bilang bahwa Enea Bastian ini setia sama Grace ini. Karena kemarin-kemarin setelah dia bergabung di Avintia dan Avintia bubar, dia dipindahkan ke Grace ini. Dan setelah di Grace ini dia punya performa bagus, dia naik jadi adipati Ducati, sehingga mereka punya hubungan kurang lebihnya ya sebenarnya mestinya bagus. Cuman ya nggak tahu juga nanti gimana-gimana. So, kita ngomongin lah Grace ini. Alex Marquez P7 naik satu posisi. Kalau di Gian Antonio adalah antidotnya Marc Marquez, Ai Ogura adalah antidotnya Alex Marquez. Jadi ini dua sejak di Brasil itu ya bisa dibilang agak-agak ya ada battle aja. Kalau di Gia battlenya sama Marc Marquez, Ai Ogura battlenya sama Alex Marquez. Jadi ya you know lah ya, Ai Ogura dengan santai menyalip dia. Jadi dia bilang, saya tidak senang, tapi itulah yang saya bisa perkirakan. Saya mencoba bertahan tanpa membuang waktu untuk mencoba menyalip kembali. Memulai dari baris ketiga tidaklah mudah. Semua Ducati memiliki kecepatan yang sama kecuali Marc yang konsisten bahkan di lap-lap yang panjang. Kami belum memanfaatkan potensi kami dan kami sedikit tertinggal saat ini. Apakah saya frustasi? Ya, saya tidak frustasi. Saya hanya ingin terus bekerja keras dan saya termotivasi untuk melangkah maju. Yang menurut saya itu sudah dekat. Tapi kami masih kehilangan sesuatu. Saya pikir tidak balapan di Qatar sekarang adalah hal yang positif yang memungkinkan kami untuk menganalisa berbagai hal dengan lebih baik. Jadi ditanyalah dia soal battle-nya sama Ogura dan lagi-lagi dia kalah dari Ai Ogura. Cuman kali ini Ai Ogura nyalipnya bersih singset. Jadi dia bilang, ya dia menyalip saya dan saya terus berusaha bertahan bersama dia selama 3 tikungan. Saya fokus pada diri saya sendiri dan ketika saya pulih, ternyata saya sudah tidak bisa melihatnya lagi. Artinya udah duluan jauh ke depan. Dia cukup mengesankan, dia berusaha keras dan memiliki grip yang kuat. Rasanya seperti motor yang rendah yang mepet banget sama trek dengan stabilitas yang tinggi. Jadi ditanyalah juga, kakak lo juga nyalip lo kan? Jadi dia bilang, ya saya bisa melihat peringatannya di pitboard. Saya tahu dia akan datang dan saya tahu dia akan menyerang pada saat itu. Saya mengenalnya dengan baik dan saya mencoba membela diri sebenarnya, tetapi ya bukan berarti saya mengganti kunci pintu depan saya karena saya sudah pindah. Jadi dia sudah pisah rumah karena dia sudah punya pacar, jadi dia tinggal sama pacarnya dan Marc Marquez tinggal di rumahnya sendiri. Jadi ya pisah rumah, tetapi ternyata Marc Marquez punya kunci rumahnya. Jadi ditanyalah Alex Marquez, Aprilia toh mendominasi di awal musim ini. Apakah ada yang berubah menurut kamu? Jadi dia bilang, mereka kompetitif saat ini. Tahun lalu kami berada di puncak dan mereka tidak bisa mengalahkan kami. Tetapi Ducati bekerja keras. Saya percaya pada mereka dan saya pikir kami akan melangkah maju di beberapa titik musim ini. Dalam sejarah Ducati dengan motor pabrikan, selalu dibutuhkan setengah musim untuk menyempurnakan semuanya. Dan kemudian mereka mulai tampil sangat baik. Seperti yang terjadi tahun 2022 dan 2023 ketika si Pecco Jurlun. Saya jelas orang pertama yang tidak akan berhenti bekerja dan memberikan umpan balik tentang cara meningkatkan performa. Jadi ditanyalah dia, jangan-jangan lu sebenarnya nggak dapat dukungan dari Ducati karena lu bakal hengkang ke pabrikan lain tahun depan sama dengan Pecco. Jadi dia bilang, tidak, karena saya pikir begini, pada akhirnya seorang pembalap dibayar hingga akhir tahun, meskipun ya mungkin nanti kami pindah, dan mereka mencoba memberikan manfaat terbesar kepada semua orang untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Tidak ada yang berubah dengan hubungan saya bersama Ducati dan mereka terus memberikan semua dukungan mereka kepada keempat pembalap pabrikan. So, kita pindahlah ke Fermin Aldegar P11, turun 2 posisi. Ini dia habis diumumkan jadi ambasadornya AVA. AVA ini adalah Advanced Recovery for Athletes, yang adalah perusahaan kesehatan dan kebugaran yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo. Ya, Ronaldo yang itu. Jadi perusahaan ini membantu atlet di seluruh dunia untuk mencegah terjadinya cedera, mempercepat rehabilitasi ketika mereka mengalami cedera, atau memperpanjang dan meningkatkan karir olahraga mereka.
Kalau lu bilang, nggak percaya gua, ya contohnya, ya Cristiano Ronaldo, karena dia lagi-lagi akan ikut Piala Dunia dengan usia 41 tahun ya. Jadi lu pikir aja kalau dia sebugar itu, ya berarti mestinya lu percaya sama ini perusahaan. Jadi Fermin Aldegar yang mengalami patah tulang paha kemarin dan berhasil ya punya performa yang mumpuni, didapuk menjadi brand ambasadornya Ava untuk MotoGP. Dan ya kalau kita pikir-pikir tahun depan Fermin Aldegar akan menjadi ridernya tim VR46 yang mana Bebe Vale biasanya akan nongol untuk ngecek ridernya. Lu bayangin kalau Cristiano Ronaldo nongol di pedoknya Fermin Aldegar dan Bebe Vale nongol. Weh, palo-palo doi lagi tuh Liberty Media karena pasti rame kak. Jadi Fermin Aldegar, ini adalah balapan yang sulit bagi saya tentu saja. Saya ingin pulang secepat mungkin sekarang. Kita masih punya waktu 3 minggu untuk beristirahat dan menganalisa apa yang terjadi di 2 balapan ini. Jadi ditanya masalah lu di mana? Karena ya memang lu masih sakit dan dengan sakit di kaki lu itu masalah lu di mana? Jadi dia bilang perubahan arah menikung itu adalah bagian tersulit bagi saya. Juga titik pengereman karena kami mencapai kecepatan 345 km per jam dan sulit untuk menghentikan motor. Kita harus menggunakan kaki kita untuk membantu dan itu sangat penting. Jadi saya pikir tikungan pertama dan kedua adalah yang paling sulit bagi saya. Tapi bagaimanapun kita harus senang karena kita menyelesaikan balapan sulit ini di sirkuit yang sulit ini. Jadi saya senang dengan itu meskipun tentu saja tidak senang dengan feeling yang saya rasakan. Jadi ditanyalah dia, kira-kira lu kan bakal jeda nih 3 minggu dan bakal balik ke Jerez. Kira-kira paha lu udah oke gitu. Jadi dia bilang, sebenarnya saya tidak tahu apakah jeda itu cukup, tetapi bagi saya itu oke. Artinya nggak masalah. Saya pikir dengan 3 minggu jeda, saya punya 1 minggu untuk beristirahat dan melanjutkan training saya, dan 2 minggu untuk berlatih dengan benar, maksudnya di atas motor. Juga karena saya pikir penting untuk tidak kehilangan ritme saya di atas motor MotoGP. Bagi saya, sekarang yang penting adalah melakukan lap sebanyak mungkin dan mengumpulkan data. Jadi ditanyalah dia soal perbandingan motor, karena kan dia pakai Desmo GP25 Min 1 punya mesin, dan dia pakai Aero Desmo GP25. Ibaratnya mentah-mentah, kecuali Morbidelli kayaknya pakai sasis 2024, tetapi Fermin Aldegar katanya pakai sasis 2025 juga. Jadi ya dia bilang, saat ini saya tidak tahu apakah motor kami lebih baik atau tidak. Karena kan tahun lalu dia pakai Desmo GP24 kan. Jadi dia bilang kami memiliki beberapa data yang perlu kami periksa secara menyeluruh karena saya tidak memiliki informasi apapun dengan paket aerodinamis baru ini. Baru setengah hari di Valencia dan 2 balapan ini saya berada di atas motor. Kita masih harus melihat apakah motor ini lebih baik atau tidak dibanding tahun lalu. Saya memiliki paket aerodinamis ini dan kita perlu menyempurnakan motornya agar performanya lebih baik. So, kita pindahlah ke Aprilia. Ini adalah bintangnya kota. Marco Bez yang mencatatkan rekor yang dia sama sekali nggak sangka. Jadi, dia adalah salah satu dari 2 rider yang memenangkan 3 balapan pertama di satu musim. Rekor ini terakhir kali diraih oleh Marc Marquez di tahun 2014 ketika dia masih kinyis-kinyis banget. Nah, sekarang dipecahkan oleh Marco Bez. Jadi, ya begitulah. Dia sendiri juga bingung. Hah? Iya kah? Selain itu masih ada rekor lain kakak. Dia memecahkan rekor sebagai pembalap yang memimpin lap berturut-turut terbanyak. Jadi rekor yang terakhir dipegang itu adalah milik Jorge Lorenzo tahun 2015 sebanyak 105 lap kalau nggak salah. Dia memimpin selama tahun 2015 berturut-turut. Nah sementara Marco Bez so far ketika dia di kota dia memimpin 121 lap berturut-turut. Itu masih akan nambah kalau dia nanti memimpin balapan lagi kak di Jerez. Kalau yang ini kayaknya dia bakal mengalahkan telak Jorge Lorenzo. Marc Marquez jangan ditanya, jauh di belakang. Kayaknya dia peringkat 3 apa peringkat 4 gitu. Jadi ya dia mengalahkan telak Marc Marquez dalam hal itu. Rekor lain adalah dia menjadi salah satu dari 3 rider yang memenangkan 5 balapan berturut-turut. Yang diisi oleh Valentino Rossi sang guru dan ya Marc Marquez. Jadi ya hanya dia yang ada di situ. Even Pecco Bagnaia nggak masuk karena Pecco kalau nggak salah paling banyaknya 4. Dan dia itu berhasil memenangkan 5 balapan berturut-turut. Jadi ya dia masuk dalam klubnya Valentino Rossi dan Marc Marquez. Jadi dia bilang, sejujurnya saya tidak sepenuhnya bisa mengira memiliki hari seperti ini. Jadi dia itu sebenarnya agak-agak malu-malu gitu. Karena dia dipuji-puji banget berhasil mencatatkan namanya di antara para legenda coba. Jadi dia bilang, setelah
apa yang terjadi kemarin ketika dia crash di sprint race, tidak mudah untuk tetap fokus. Ini adalah kesalahan kecil yang memiliki konsekuensi besar. Jadi saya sempat sedih dan cukup kecewa karena saya sudah melakukan kesalahan besar. Jadi sebenarnya Jorge Martin itu katanya sengaja buat menekan Marquez di belakang dan akhirnya Marquez melakukan kesalahan. Dan sebenarnya taktik itu akan dilakukan oleh Jorge Martin di balapan panjang, tapi karena Marquez udah jauh banget di depan, ya udahlah ya. Jadi dia bilang, untungnya seluruh tim ada di sana untuk saya, memberi saya energi untuk terus berjuang dan bekerja. Kami tetap berada di garasi hingga larut malam untuk memperbaiki motor. Saya tidak menyangka memiliki hari seperti ini, tetapi saya sangat bahagia. Saya sudah lama bermimpi untuk mengikuti balapan seperti ini di trek yang meskipun saya sukai, saya sulit menyelesaikan balapan dengan baik. Jadi ditanya lagi, lu kan cetak rekor nih. Gimana rasanya? Jadi dia bilang, sulit untuk dijelaskan. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi saya. Ini adalah sesuatu yang tidak Anda duga. Saya sudah bekerja keras, seperti semua pembalap MotoGP lainnya untuk mencapai hasil ini. Tetapi, Anda tidak pernah menyangka untuk melakukan sesuatu yang seperti ini. Seperti yang saya katakan, Anda harus tetap rendah hati karena pada akhirnya itu cuma angka. Dan saya ingin terus seperti ini. Jadi ditanyalah dia, minggu ini atlet Italia petenis Sinner itu dan di hari yang sama si Kimi Antonelli itu menang di Jepang. Sekarang lu juga menang di kota dan nampaknya ini sepertinya harinya bangsa Italia. Jadi dia bilang, ya saya dan Kimi berbicara pagi ini. Begitu bangun tidur saya langsung mengiriminya pesan dan selamat. Sedangkan Jannik Sinner itu adalah kejutan. Saya penggemarnya dan dia menghubungi saya setelah balapan di Brasil. Rasanya luar biasa bisa mengobrol dengannya meskipun hanya lewat telepon. Saya harap kami bisa segera bertemu. Saya mendapatkan dukungan luar biasa dari dua orang Italia yang sangat membanggakan ini. Jadi ditanyalah dia, apakah lu nggak berpikir bahwa lu akan memenangkan balapan-balapan selanjutnya? Jadi dia bilang, come on. Sama sekali tidak, saya tidak berpikir seperti itu. Meskipun itu adalah mimpi bagi setiap pembalap. Tetapi saya rasa saya belum berada di level itu saat ini. Saya akan selalu berusaha untuk kompetitif, tetapi mudah untuk melakukan kesalahan seperti yang terjadi di sprint race kemarin. Saya tidak ingin memikirkan hal-hal tertentu terlalu banyak. Karena ya, Anda melihatnya kemarin sambil ketawa. Ketika Anda berusaha terlalu keras, itu sangat tipis garisnya dari kesalahan. Kami selalu berada di limit. Motor MotoGP itu ekstrim, dan menemukan limit serta tetap berada di bawahnya, di bawah limit maksudnya, bukanlah hal yang mudah. Jadi diganggu lah sama Jono. Masa nggak mudah? Hari ini loh, lu mendominasi banget. Jadi dia bilang, jujur itu sama sekali tidak mudah. Justru sebaliknya, ini adalah trek yang mudah menyebabkan Anda melakukan kesalahan. Selalu melakukan sesuatu yang ekstra saat pengereman. Saya sangat fokus sepanjang balapan. Saya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan apapun karena saya tahu saya bisa menjalani balapan yang bagus. Jadi ditanyalah dia soal dia punya tabrakan ciuman sama Acosta di tikungan 11. Jadi dia bilang, ya itu insiden yang cukup besar bisa dibilang karena itu masalah angin yang bertiup kencang di tikungan. Saya melihat Pedro melebar dan saya ikut melebar, tetapi ketika saya melihat kembali saya menyadari bahwa saya terlalu dekat dan tidak bisa menghindari tabrakannya. Untungnya tidak terjadi hal serius, kecuali ya motor saya sedikit rusak. Jadi dia punya aero belakang itu rusak. Nah ditanyalah soal itu. Ada beberapa jono yang anti banget sama aero. Itu bilang bahwa toh dengan aero yang rusak seperti itu, Marquez tetap bisa mendominasi. Itu artinya ini aero belakang itu nggak ada gunanya selain menciptakan udara kotor untuk para rider di belakangnya. Karena pada akhirnya nggak ada hubungannya sama grip. Toh dengan kondisi aero rusak, Marquez tetap mendominasi. Jadi dia bilang, begini, sejujurnya saya tetap merasakan motor terasa aneh saat mengerem. Saya tidak bisa mengerem seperti biasanya, terutama ketika bensin sudah mulai habis. Saya tidak bisa menghentikan motor dengan benar karena bagian belakang motor itu selalu miring ke samping. Tetapi saya berhasil mengatasi situasi tersebut. Nah ini sama dengan Papi Pririvola. Nanti kita bahas di bagiannya Papi Pririvola. Kita bahas dulu Jorge Martin. Karena dia akhirnya turun lagi ke posisi 2 klasemen dengan Marquez memimpin di klasemen sementara. Tapi itu nggak masalah karena menurut dia ya yang penting pada Aprilia. Kalau bukan Aprilia itu jadi masalah menurut dia. Jadi dia bilang, saya sangat bersyukur saya tahu apa artinya berada di masa-masa sulit. Jadi saya sangat senang menikmati momen ini saat ini karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya sangat senang dengan penampilan saya. Awal balapan saya mencoba untuk mempush Bezzecchi hingga limitnya. Saya rasa saya sedikit salah memahami situasi dalam balapan karena saya pikir tetap berada di belakang Pedro dan Marco adalah pilihan terbaik. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya sedikit terlalu memaksakan diri di depan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya tetap mencoba mempush Marco hingga akhir tetapi dia lebih cepat.
Dia berada di level yang fantastis dan saya mencoba untuk tidak pernah menyerah seperti yang selalu saya lakukan. Jadi ditanyalah dia, lu lihat nggak itu 2 tabrakan? Jadi dia bilang, ya, saya lihat mereka berdua sangat melebar. Jadi saya mencoba masuk ke sisi dalam. Maksudnya saya ingin mencoba menyalip. Saya ingin mencoba keluar dari tikungan, mungkin menyalip keduanya. Tetapi kemudian saya melihat mereka berdua bersentuhan dan bertabrakan sehingga saya harus mengurangi kecepatan saya. Karena jika untuk suatu alasan mereka bertabrakan, itu akan menjadi situasi yang sulit dan beresiko, mengingat saya datang di belakang mereka. Kemudian ada momen beresiko lainnya ketika saya tepat berada di belakang Pedro. Bagian depan motor saya benar-benar ada di limit, tetapi syukurlah saya berhasil menyelamatkan diri dari crash. Saya berhasil melanjutkan balapan dan sejak saat itu saya lebih berhati-hati di tikungan 1. Karena dia memang sempat hampir crash dan dia angkat pakai dia punya lengan. Jadi ditanyalah dia, kemarin di balapan sprint race lu pakai ban medium, lu sendiri lo yang pakai. Apakah menurut lo lu diuntungkan soal itu? Karena saat itu nggak ada yang pakai ban medium. Nah sekarang karena semuanya pakai ban medium, lu kayaknya nggak bisa mendominasi dibanding Marquez. Jadi dia bilang, saya rasa tidak. Saya pikir kita semua memiliki kartu yang sama di tangan kita hari ini. Saya pikir kekuatan saya ada di awal balapan karena saya tahu bagaimana motor akan bereaksi saat pengereman. Tetapi saya tidak tahu kenapa saya ingin tetap berada di belakang Bezzecchi dan Acosta waktu itu. Jadi ketika saya ingin menyerang, saya menyadari bahwa saya tidak punya keuntungan. Saya hanya akan mengalami masalah dengan bagian depan kalau saya memaksa. Kita semua adalah pembalap profesional dan kita tahu bagaimana ban bekerja dan mereka semua cepat. Pada akhirnya, jujur saja, saya pikir saya akan mendapatkan hasil yang jauh lebih buruk. Pada hari Jumat, saya mencoba menghemat energi karena pada hari Sabtu, saya merasa sangat baik, tapi setelah crash, ketika hure-hure, kalau kalian lihat dia hure-hure setelah balapan sprint race, itu crashnya jelek banget kak, 200 km per jam juga, dan itu crashnya di trek lurus, dan itu jelek banget. Untungnya dia nggak kenapa-kenapa. Jadi dia bilang, ya setelah crash itu tangan saya agak sakit. Tetapi saya memiliki fisioterapis yang luar biasa dan saya sangat fokus pada pemulihan. Saya mencoba untuk kembali lebih kuat sehari setelah upaya keras itu. Namun hari ini saya juga berusaha keras. Dan di 3 lap terakhir saya harus menyerah karena lengan kiri saya benar-benar hancur. Sudah tidak bisa dipaksa. Saya tidak bisa mengerem lagi di tikungan 12 dan saya menyerah. Meskipun Marco melakukan pekerjaan yang fantastis, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya hanya mencoba untuk sampai ke garis finish. Ditanyalah dia soal Pedro Acosta, kan dia nyalip si Pedro Acosta. Terus Acosta bilang, oh enggak, gue enggak melakukan kesalahan, gue sengaja suruh dia ke depan karena ban gue udah dalam tekanan yang kritis. Kalau gue enggak suruh dia di depan, nanti gue kena penalti lagi. Jadi dia bilang, ya ketika Pedro membiarkan saya lewat, saya mencoba mengikuti strategi kemarin, maksudnya mencoba menekan Marquez, tetapi sayangnya Marco tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi ya memang Acosta setelah dia membiarkan Jorge Martin lewat, ya sebenarnya nggak lama si Jorge Martin udah ngejar Marquez lagi. Jadi dia bilang, ya saya sebenarnya pengen menekan dia pakai cara kemarin, tapi sayangnya dia tidak melakukan kesalahan. Dia sulit dikalahkan. Saya masih berhasil mengejarnya, tetapi lengan kiri saya bertahan hingga 2 lap menjelang akhir balapan dan kemudian berkata, cukup. Saya sudah tidak punya kekuatan lagi untuk mengerem. Jadi ditanyalah dia, oh tulang lu sebenarnya memang masih sakit apa gimana? Nah ini yang dia bilang, tulang saya jelas sudah sembuh, tetapi saya masih kekurangan kekuatan, terutama di pergelangan tangan saya. Ini yang gue bilang, karena dia nurut, nggak sampai harus crash melulu. Bahu dia udah bagus, sisa fisioterapinya. Nah sementara Marc Marquez, ya jangankan fisioterapi, 100% aja susah karena dia bawa crash lagi, ya kapan sembuh kak? Nggak bisa disalahin soal Mandalikanya karena aturannya kalau dia nggak crash itu mestinya udah sembuh. Jadi dia bilang, saya tidak memiliki banyak kekuatan di pergelangan tangan saya, yang mana memang sempurna untuk 10 lap, tapi kemudian karena kekurangan kekuatan di pergelangan tangan saya jadi lebih banyak menggunakan bahu saya, dan saya selalu mengatakan bahwa tubuh dirancang dengan sempurna. Ketika satu hal hilang, Anda akan menderita di area lain. Akan penting untuk beristirahat beberapa hari sekarang. Jerez adalah trek kanan di mana saya akan tidak terlalu menderita. Jadi ditanyalah dia punya selebrasi, karena kalau kalian lihat di Parc Fermé, dia itu sempat berdoa, berlutut dan berdoa. Jadi dia bilang, ya saya sungguh sangat bersyukur. Seluruh keluarga saya berdoa di belakang kamera dan bahkan tidak pernah menampakkan diri di depan kamera kecuali mereka mendapatkan kebahagiaan. Dan bahkan kakek saya dari atas sana selalu mendukung saya dan memberi saya kekuatan. Jadi berdoa adalah cara saya mengucap syukur.
So, kita pindahlah ke Papi Peri Rivola. Ini adalah sebenarnya dia senang sih, cuman dia agak kecewa karena Ai Ogura itu mengalami rusak mesin. Kalau enggak, kemungkinan besar dia akan berhasil menyalip Acosta dan itu menjadi All Aprilia podium. Jadi ya Papi Peri Rivola antara senang dengan enggak sih, karena dia adalah bosnya pabrikan kan. Jadi dia bilang, harus saya akui bahwa ketika dia melakukan kesalahan hari Sabtu, Marcobes, dia bereaksi seperti seorang juara pada hari Minggu dan itu pertanda bagus. Dan mengenai Martin, saya rasa ini bukan masalah fisik bagi Jorge. Dia masih sedikit kekurangan kepercayaan diri untuk bisa tampil 100% eksplosif. Bagaimanapun ini baru awal tahun. Jadi ditanyalah dia, lu senang dong bisa mendominasi dari Ducati. Jadi dia bilang, biasanya jeda panjang lebih menguntungkan bagi mereka yang mengejar ketertinggalan daripada mereka yang berada di depan. Tetapi bagi kami ini juga sebuah peluang. Kami sampai di sini bekerja keras yang kami lakukan di Sepang, mempush hingga akhir pada pengembangan aerodinamika. Kami memberikan banyak tekanan pada perusahaan, tetapi Noale melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya melihat para pembalap terbaik sebagai orang-orang yang sangat bertekad dan fokus pada pengujian. Dan akan sangat membantu bagi Jorge untuk memulihkan sedikit dirinya karena hari ini dia kelelahan menjelang akhir balapan. Tetapi dia benar-benar menjalani balapan yang hebat. Motor Ai Ogura mengalami masalah pada proteksi mesinnya yang pada titik tertentu rusak. Kami masih mencoba mencari tahu penyebabnya karena belum jelas apa yang terjadi. Secara teori, hal itu bisa terjadi pada siapa saja, siapapun. Jadi ya kami memang sangat khawatir. Nah, ditanyalah soal line up rider 2027. Jadi dia bilang, ya saat ini belum ada keputusan mengenai manajemen. Mereka berdua, Jorge dan Marco, bebas untuk balapan sampai nanti segala sesuatunya diperhitungkan dan menentukan siapa yang terbaik dari salah satu mereka. Yang penting adalah adanya rasa hormat di track dan mereka sangat jelas mengenai hal itu. Jadi ditanyalah dia perkara rear aeronya Marcobes yang menurut beberapa pengamat gak ada gunanya juga itu dipakai karena tuh pada akhirnya Marcobes bagus. Jadi dia bilang tanpa rear aero terutama saat pengereman keras, Marco dirugikan. Motornya lebih ringan di bagian belakang, lebih tidak stabil dan karena itu lebih sulit dikendalikan. Tetapi untungnya dia sangat pandai beradaptasi. Jika ada yang berpikir aerodinamika tidak penting, ya mereka bebas untuk mempercayainya. Silahkan mempercayai apa yang lu ingin percayai. Jadi kita pindahlah ke track host Ai Ogura. Ini di Goiânia kemarin dia dipanggil Mr. P5 sama Giorno. Tapi sekarang karena dia retired jadinya nggak jadi tuh Mr. P5. Jadi dia bilang, ya saya tidak senang dengan apa yang terjadi. Saya merasa kasihan sama tim. Semua orang sudah bekerja keras tetapi kami tidak mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan. Tim sedang menganalisa masalahnya. Saya memang melihat lampu peringatan di dashboard dan kemudian motor tidak bisa lagi melaju. Ada juga beberapa hal positif selama balapan, terutama karena kami sangat kompetitif terutama dalam balapan. Karena dia berhasil mencatatkan lap tercepat selama balapan. Ibarat kata kalau menurut gue ya, Ai Ogura ini kayak monster. Jadi dia mulai dari belakang plek, dia salip satu-satu, udah kayak monster aja. Lu sih satu aja dia nyalip lu. Ini mengingatkan gue sama Marc Marquez ketika dia sangat mendominasi tahun lalu. Lu tunggu aja dia nongol muncul plek. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Makanya gue bilang, dia ini kayak monster sebenarnya sebelum dia akhirnya memutuskan retired gara-gara mesinnya mengkhianati dia. Raul Fernandez, P8, naik 5 posisi, nggak ada interview. Tetapi Papi Pribrivio itu punya pernyataan. Jadi dia bilang, kami kecewa hari ini. Ogura menjalani balapan yang fantastis dengan lap tercepat dan comeback luar biasa dari posisi 10. Finish di podium sebenarnya mungkin, tetapi masalah mesin menghentikannya. Ini sangat mengecewakan dan saya meminta maaf kepadanya. Raul melakukan pemulihan dan comeback yang baik dari posisi 13 ke posisi 8. Memang tidak sempurna tetapi positif. Kita memiliki motor yang bagus dan tim yang bagus dan pembalap yang bagus. Jadi hasil yang baik akan datang. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gue nggak tahu ini berapa lama dan sorry kalau ada backsoundnya berisik di belakang karena hujan deras tadi kak. Dan gue nggak bisa menunda recording podcast karena kalau ditunda lagi lu makin lama dengernya suara gue bawel-bawel ya kan. Oke, see you next time guys. Bye bye.